Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang gerak peluru. Nah, sekarang kita lihat di slide-nya. Apa itu gerak peluru ya, yang akan kita pelajari. Nah, gerak peluru ini dipengaruhi oleh suatu percepatan gravitasi. Ini dengan arah vertikal ke bawah. Sedangkan pada arah horizontal, ini percepatannya sama dengan 0 atau tidak ada percepatan. Sekarang coba lihat di gambar berikut ini ya, yang tertera di layar. Nah, ini adalah lintasan gerak peluru ya, atau sebutkan parabola ya. Y sama dengan BX minus CX kuadrat. Nah, dari sumbu 0 menuju X ya, menuju Y ya, kita lihat itu ada yang mempengaruhi ya. Ini adalah percepatan gravitasinya ya. Tapi itu untuk arah vertikal ke bawah. Tapi untuk arah horizontal ini percepatannya adalah sama dengan 0 atau tidak ada percepatan. Nah, dalam gambar tersebut ya, setelah kita perhatikan, ini melukiskan gerakan sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal ya, V0 ya, dan membentuk sudut dengan sumbu X positif. Ya. Nah, komponen vektor kecepatan awalnya ini adalah P0X sama dengan P0 cos 0. Nah, ini juga T0Y ini juga seperti itu, P0 sin 0. Karena tidak ada percepatan pada arah horizontal atau AX sama dengan 0, maka P sama dengan P0 plus AT, Px sama dengan P0X plus AXT, Px sama dengan P0X plus 0T ya. Nah, sehingga Px sama dengan P0X sama dengan P0 cos theta 0. Nah, sepanjang geraknya ini perlu diingat ya, perlu sama-sama kita ingat bahwa komponen kecepatan horizontal ini berharga sama dengan harga awalnya. Saya ulangin ya, komponen kecepatan horizontal berharga sama dengan harga awalnya. Nah, sedangkan komponen kecepatan vertikalnya ini akan berubah terhadap waktu sesuai dengan gerak vertikal dengan percepatan tetap ke bawah. Nah, sehingga, nah ini kesimpulannya ya, PY sama dengan P0 sin theta 0 min gravitasi kali T. Nah, sekarang kita lihat kecepatan peluru di setiap saat ya. P sama dengan akar Px kuadrat plus Py kuadrat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh vektor ini kecepatannya dengan sumbu X ialah tangan sama dengan Py per Px.
Nah, koordinat X ini atau absis dari posisi partikel pada setiap saat adalah X sama dengan P0 cos theta 0 kali T. Sedangkan koordinat Y, koordinatnya adalah Y sama dengan P0 sin theta 0 T means per gravitasi T kuadrat. Nah, jarak horizontal maksimum dicari dengan rumus X maksimal sama dengan P0 kuadrat ya, bagi gravitasi sin 2 alfa. Nah, dengan mengeliminasi T dari kedua persamaan di atas didapat Y sama dengan tangan theta 0 kali X sama dengan gravitasi bagi 2 P0 cos theta 0 kuadrat kali X kuadrat. Nah, karena theta 0, P0 dan gravitasi masing-masing adalah tetapan, ya, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan BX minus CX kuadrat. Ini rumus parabola. Nah, sekarang kita ambil contoh. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan konstan 500 km per jam dalam arah horizontal pada ketinggian 5 km, ya, 5 km di atas sasaran. Pada sudut pandang berapakah barang kiriman bantuan harus dilepaskan agar tiba pada sasaran? Dan gravitasinya adalah 9,8 meter per detik. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, ini gambarnya. 5 km ya. Ini ada lintasannya ya, pesawat ya. Garis pandangnya itu, pandangannya. Nah, penyelesaiannya, gerak barang tepat pada saat dilepaskan sama dengan gerak pesawat. Karena itu kecepatannya awal barangnya ada P0 sama dengan 500 km per jam. Dan arah horizontal. Nah, sudut proyeksinya ini adalah 0. Y sama dengan 5 km sama dengan 5.000 meter. Y sama dengan P0 sin theta 0 kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, tinggal masukkan ya 500, masuk lagi P0 sin theta, ya minus 500 sama dengan 0 minus 4,9 T kuadrat. Nah, T kuadratnya bisa dicari ya. Sama dengan 5.000 dibagi 4,9 sama dengan 1020,41. Nah, T-nya sendiri bisa kita cari ya, karena T kuadratnya adalah 1020,41, ya T-nya apa? Jadi 31,9 detik. Nah, kemudian kita lanjutkan. X sama dengan P0 cos theta kali 0 ya. Masukkan X sama dengan 500.000 per 3.600 kali 1 kali 31,9 ya. Maka X-nya adalah 4430,55 meter. Tangan theta-nya sama dengan X plus per Y, ini kita tinggal masukkan. Sama dengan 0,88611. Nah, tangan ya 0,811 dikali 180 ya. Tangannya adalah sudutnya adalah 41,54 derajat. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kita lanjutkan lagi soal yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan 100 meter per detik dengan sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Y-nya adalah 10 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan. Yang pertama,
kecepatan dan posisi peluru setelah 12 detik ditembakkan. Kemudian yang kedua, jarak tembak. Kemudian yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk tiba di tanah. Kemudian yang keempat, tinggi maksimum peluru. Ya. Sekarang satu-satu. Di nolnya 100 meter per detik, ya. Sudutnya 60 derajat, ya. G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat, ya gravitasinya. Nah ini kita gambarkan ya, gambarkan dulu ya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah penyelesaiannya P0x sama dengan P0 cos sudut 0 derajat ya, cos 60 kali P1 ini kali 180 ya. P0x sama dengan P0 cos 60 derajat ya. P0x-nya sama dengan 100 kali 0,5 sama dengan 50. Nah, P0y-nya adalah P0 sin sudut 0 ya. P0y sama dengan P0 sin 60 derajat. Jadi P0y-nya sama dengan 100 kali 0,866 ini sama dengan 86,6. Ini ya. A ya. Nah, pada saat T sama dengan 12 detik, misalnya di posisi titik 1, maka P X sama dengan P0X sama dengan P0 cos theta 0 sama dengan 50. Ya. P 1Y sama dengan P0 sin theta 0 sama minus GT. P 1Y sama dengan 86,6 minus 10 kali 12. Ya. Sehingga P1Y sama dengan minus 33,4. Nah, tinggal masukkan ya. P sama dengan akar PX kuadrat plus PY kuadrat. Nah, akar 50 kuadrat tambah minus 33,4 kuadrat sama dengan 60,13. Jadi kecepatan peluru pada saat T sama dengan 12 detik adalah 60,13 meter per detik. Nah, posisi peluru pada saat T sama dengan 12 detik, ya, koordinat X-nya adalah X sama dengan P0 cos theta 0 kali T, ya. X sama dengan 100 cos 60, ya, kali 12, ya. X sama dengan 50 kali 12 sama dengan 600 meter. Nah, koordinat minus Y adalah Y sama dengan P0 sin sudut 0, ya. T minus setengah GT kuadrat. Nah, ini kita tinggal masukkan. Sehingga hasilnya adalah 319,2 meter. Nah, kemudian yang kedua jarak tembak, yaitu X maksimal. X max-nya adalah P0 kuadrat bagi gravitasi sin 2 alfa. Nah, tinggal masukkan ya. Y max-nya adalah 100 per 10 sin alfa, jadi 1000 kali 0,866, jadi sebenarnya 866 meter. Nah, waktu yang diperlukan untuk tiba di tanah atau peluru tiba di tanah berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan T0 sin sudut 0, T minus setengah GT kuadrat. Ya. Nah, 0 sama dengan P0 sin sudut 0, T minus setengah GT kuadrat. Jadi 0 sama dengan 86,6 T minus setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, kita bisa cari T kuadratnya ya. 5T kuadrat sama dengan minus 86,6 T sama dengan 0. T sama dengan 5T minus 86,6. Ya. T sama dengan 0 atau 5T sama dengan minus 86,6 sama dengan 0. Jadi T-nya adalah 17,32 detik. Nah, tinggi maksimum peluru di titik tertinggi ya. Komponen vertikal P sama dengan 0 ya. Kemudian P Y sama dengan P0 sin sudut 0 minus GT. Jadi 0 sama dengan P0 sin sudut 0 minus GT ya. Jadi 0 sama dengan 86,6 10 T ya. Jadi T sama dengan 8,66 detik ya.
Nah, pada saat T 8,66 detik, maka Y sama dengan P0 sin 0 sama dengan T minus setengah GT kuadrat. Ya. Nah, sehingga tinggal masukkan saja, dinambahkan itu, sehingga hasilnya adalah 374,978 meter. Nah, sekarang soal ketiga. Peluru ditembakkan dalam arah datar dengan kecepatan 30 meter per detik kuadrat dari puncak bukit terjal setinggi 80 meter. Ini gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, berapa waktu diperlukan untuk mencapai tanah? Kemudian yang kedua, pada jarak berapakah dihitung dari kaki bukit terjal peluru mencapai tanah? Kemudian berapakah kecepatan saat itu? Nah, ini ya, kita gambarkan dulu ya. Gambarkan dulu ya. 80 meter ya tingginya ya, kemudian nolnya adalah 30 meter per detik. Nah, penyelesaiannya ya. Gerak dalam arah vertikal dan horizontal adalah dua gerak yang lepas satu dari yang lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu gerak dalam arah vertikal. Ambillah arah ke atas sebagai arah positif, maka Y sama dengan P0 sin sudut 0 T minus setengah GT kuadrat. Tinggal masukkan saja ya, 80, 30 sin 0 T ya, sama dengan 0 minus 4,9 T kuadrat ya, sehingga T-nya adalah 4,04 detik. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kecepatan awal tidak memiliki komponen dalam arah vertikal hingga P0 sama dengan 0 dalam arah ini ya. Nah, sekarang B. Perhatikan gerak dalam arah horizontal. Di sini A sama dengan 0, maka Px sama dengan P0x sama dengan 30 meter per detik. Nah, dengan memakai T sama dengan 4,04 detik, di atas didapat X sama dengan P0 cos 0 T 0 ya kali T ya, sama dengan 30 kali cos 0 derajat sama dengan 4,04 sama dengan 121 meter. Nah, kecepatan akhir komponen horizontalnya adalah 30 meter per detik. Tetapi komponen vertikalnya pada saat T sama dengan 4,04 detik harus dihitung dengan rumus PY sama dengan P0Y plus AYT. Tinggal masukkan dan dapat hasilnya adalah 40 meter per detik. Nah, resultan kedua komponen ini dinyatakan sebagai Pi. Maka Pi sama dengan akar Px kuadrat plus PY kuadrat sama dengan 50 meter per sekon. Dan sudutnya adalah tangan 40 bagi 30 atau sama dengan 50/3 derajat. Ya, demikianlah kuliah kita pada hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.